Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Rahila Rahma Putri Basyari dengan NIM lahir 089. Saya perwakilan dari kelompok 4. Jadi, di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas materi yang berjudul stuttering atau gagap. Sebelum itu, di sini ada anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama adalah Putri Syaifa dengan NIM akhir 085. Yang kedua, Abikail Syedia dengan NIM akhir 086. Yang ketiga, dengan saya sendiri yaitu Rahila Rahma dengan NIM akhir 089. Yang keempat adalah Salsa Mareta dengan NIM akhir 102. Lalu yang selanjutnya adalah Clara Devina dengan NIM akhir 106. Lalu ada Cynthia Putri dengan NIM akhir 110. Lalu yang selanjutnya adalah Cici Nur Hasana dengan NIM akhir 111. Lalu yang terakhir adalah ada Ainun Mahya dengan NIM akhir 116. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan definisi dari stuttering atau gagap. Gagap adalah gangguan bicara yang membuat seseorang kesulitan berbicara dengan lancar, seperti mengulang kata atau huruf, terdiam di tengah-tengah bicara, dan mengeluarkan suara yang tertahan atau terdengar seperti dipaksa. Hal ini terjadi tanpa disengaja dan sering terjadi karena otot-otot yang mengatur suara atau bicara tidak bekerja dengan baik. Misalnya yaitu karena kejang otot. Anak-anak yang gagap bisa mengulang huruf pertama atau seluruh kata, atau tiba-tiba terdiam saat bicara. Ini disebut dengan gangguan ritme bicara, di mana aliran bicara menjadi tidak lancar. Masalah ini bisa terjadi karena otot yang mengatur bicara mengalami kejang. Beberapa orang bisa bicara sangat lancar saat bersama dengan teman dekat atau saat sendirian, tetapi juga bisa menjadi gagap saat berbicara dengan orang yang asing atau dengan orang yang mereka anggap sangat penting. Semua orang, termasuk anak-anak, bisa mengalami masa di mana bicara mereka tidak lancar. Namun, ini biasanya hanya bersifat sementara dan bisa hilang dengan sendirinya. Kebanyakan orang yang gagap tetap bisa berbicara lancar saat menyanyi atau mengikuti irama tertentu seperti irama metronom. Adapun alasan-alasannya, yang pertama itu ada faktor fisiologis dan genetik. Terbagi menjadi 3, yaitu ada kecenderungan herediter atau keturunan anak laki-laki 4-8 kali lebih sering gagap dibandingkan anak perempuan. Yang kedua dapat disebabkan oleh cacat persepsi pendengaran atau umpan balik bicara yang tertunda, yaitu delayed auditory feedback. Yang ketiga ada teori neurologis menyebut kurangnya dominasi hemisfer otak yang mengatur bahasa. Selanjutnya yaitu faktor psikosomatik, yaitu gangguan pada koordinasi ketika otot-otot bicara atau timing disorder yang menyebabkan gangguan pada saat pengucapan. Pada beberapa kasus diduga karena refleks pita suara yang salah fungsi, yaitu pita suara menutup saat kita mulai berbicara. Selanjutnya ada faktor psikologis dan lingkungan. Yang pertama, harapan orang tua yang tidak realistis atau terlalu menuntut dan perfeksionis itu dapat menimbulkan kecemasan pada anak. Yang kedua, reaksi berlebihan terhadap kesalahan bicara. Misalnya, menyuruh anak untuk mengulang atau memperlambat ucapan, hal tersebut justru dapat memperparah gagap. Yang ketiga yaitu stres emosional, kelelahan, atau perubahan mendadak, seperti pindah rumah ataupun masuk sekolah. Hal tersebut juga dapat memperburuk kondisi. Dan yang terakhir yaitu anak yang sensitif dan mudah cemas lebih rentan terhadap gagap akibat tekanan oleh lingkungan. Cara mencegah. Yang pertama, ajarkan dan perkuat bicara anak secara reseptif. Langkah ini untuk mengembangkan kemampuan bicara anak secara alami dan menyenangkan tanpa tekanan. Yang pertama, jangan paksa anak berbicara di luar keinginannya, karena semakin dipaksa, maka semakin cemas dan justru akan menolak untuk berbicara. Yang kedua, gunakan permainan, lagu, dan buku gambar untuk mensimulasi bicara. Misalnya, bernyanyi lagu anak atau bermain tebak gambar. Yang ketiga, latihan otot berbicara dengan meniup balon, berbisik, atau bernyanyi. Latihan ini untuk melatih koordinasi antara bibir, lidah, dan mulut untuk kelancaran berbicara. Yang keempat, hubungan kegiatan berbicara dengan pengalaman positif dan menyenangkan, bukan tekanan. Misalnya, memuji anak saat mengatakan kata baru atau ikut tertawa saat bernyanyi. Yang kedua, ciptakan suasana yang tenang dan menerima agar anak lebih percaya diri. Yang pertama, lingkungan keluarga harus damai, harmonis, dan stabil secara emosional, karena anak belajar berbicara lewat interaksi sehari-hari. Yang kedua, hindari pertengkaran dan keributan di depan anak,
karena suara keras mengakibatkan anak merasa tidak aman dan memperburuk gangguan berbicara seperti gagap. Yang ketiga, pastikan anak cukup istirahat dan tidak kelelahan, karena kelelahan dapat membuat anak sulit konsentrasi dan koordinasi otot bicara berkurang. Yang keempat, bila anak mulai gagap, bersikaplah tetap hangat, tenang, dan tidak panik karena emosi orang tua dapat ditiru oleh anak. Yang kelima, anggap gagap sebagai hal yang sementara dan bisa diatasi. Baik, yang selanjutnya masih di pembahasan cara mencegah terjadinya stuttering. Setelah rekan saya yang bernama Cici menjelaskan poin 1 dan 2, sekarang saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu tumbuhkan percaya diri, kurangi ketegangan. Nah, contoh yang pertama adalah latih anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya lewat permainan yang sederhana. Contohnya kayak main petak umpet atau mungkin ngegambar bareng teman-temannya. Jadi lewat permainan ini tuh mereka jadi bisa lebih berinteraksi tanpa tekanan. Nah, yang kedua adalah berikan pujian saat anak menunjukkan perilaku sosial yang baik. Contohnya, ketika anaknya itu mau berbagi mainan atau sharing mainan sama temennya, kita sebagai orang tua tuh bisa bilang kayak, wah hebat banget kamu mau berbagi, mama bangga banget sama kamu. Nah, pujian sederhana ini tuh bisa ngebuat anaknya lebih ngerasa dihargain dan bisa menumbuhkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Jadi bisa lebih percaya diri. Yang ketiga adalah gunakan permainan peran untuk melatih anak berbicara tanpa tekanan. Maksudnya gimana sih permainan peran ini? Contohnya itu kayak main dokter-dokteran. Ketika ia menjadi dokter dan kita menjadi pasien, setidaknya dia bisa menjelaskan sesuatu kepada kita tanpa tekanan. Dan itu adalah salah satu cara dia berinteraksi tanpa tekanan. Nah, yang keempat adalah bantu anak mengekspresikan perasaannya dan berikan dukungan secara emosional. Contohnya, kalau anaknya lagi sedih, kita jangan marah, tapi tanyakan dengan lembut. Contohnya kayak, kamu kelihatan sedih banget hari ini, kamu kenapa? Kamu mau cerita nggak sama aku? Nah, hal ini mengajarkan bahwa anak perasaannya itu boleh diungkapkan dan diterima. Yang terakhir adalah jangan memaksakan anak untuk berbicara di depan orang lain atau mengulangi kata yang salah. Contohnya, jika anak salah mengucapkan satu kata, jangan langsung disalahkan. Misalnya dia mau ngomong pipi, tapi dia malah ngomongnya pipik. Nah, cukup ulangi dengan kata yang benar dan lembut. Jadi kayak kita ngulangin kalimat tersebut, tapi kita mengulanginya dengan kata yang benar. Kayak, iya pipi kamu lucu banget, gitu. Tanpa menegur atau memaksa, anak akan belajar dengan nyaman. Baik, selanjutnya yakni ada cara mengatasi anak yang mengalami stuttering atau gagap. Poin yang pertama yakni menyesuaikan metode profesional di rumah. Tentunya orang tua yang sadar akan anaknya mengalami stuttering atau gagap akan berkunjung dan meminta bantuan profesional seperti itu, sehingga metode-metode yang dilakukan profesional atau yang disarankan profesional bisa dilakukan di rumah. Itu bisa dilakukan di rumah bila anaknya kooperatif. Lalu juga orang tua bisa memberikan pujian bila anaknya kooperatif dan mengikuti metode dari profesional tersebut. Selanjutnya juga mencoba salah satu metode selama beberapa minggu untuk melihat progresif dari metode tersebut terhadap perkembangan bicara anaknya. Poin yang kedua yakni precision fluency shaping atau latihan kelembutan suara dan pernapasan. Mengapa hal ini penting? Karena orang tua juga bisa mengajak anak untuk belajar berbicara secara perlahan dan lembut, karena anak-anak yang stuttering atau gagap ini biasanya berbicaranya itu banyak kosakata yang ini bicarakan, namun berbicaranya itu tersendat dan tergesa-gesa, sehingga belajar berbicara perlahan ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi anak yang stuttering. Selanjutnya, menggunakan pernapasan dari perut diafragma agar suara keluar lancar tanpa tersendat dan artikulasinya jelas, seperti itu. Poin yang ketiga yakni latihan bicara berirama atau metronom. Nah, latihan ini juga bisa digunakan dengan mengajak anak berbicara mengikuti
ketukan atau ritme. Selanjutnya juga membantu anak untuk menjaga tempo agar tidak terlalu cepat dan menggunakan metode ini sementara sehingga anak tanpa alat bantu gitu. Jadi sebelum adanya alat bantu ini juga bisa menjadi salah satu metode untuk sementara seperti itu. Baik, selanjutnya yakni ada poin desensitisasi kecemasan, yakni upaya untuk mengurangi rasa takut berbicara pada anak secara bertahap dan berlanjut. Hal ini dimulai dari orang terdekat, yakni keluarga, lalu didukung teman dan orang asing. Untuk mulai dari situasi ringan, yakni seperti menstimulus anak agar berbicara perlahan, berbicara tidak tergesa-gesa, dan menghindari berbicara dengan tersendat. Selanjutnya ada poin latihan relaksasi otot. Mengapa hal ini penting menjadi upaya? Karena anak belajar mengendurkan otot tubuh sebelum berbicara. Karena anak yang mengalami stuttering atau gagap ini biasanya otot rahang, leher, dan bahunya ini kaku atau tegang. Sehingga latihan ini juga penting untuk mengurangi rasa tersendat karena otot yang kaku. Seperti itu. Oh iya, selanjutnya untuk cara dan metode ini juga dilakukan secara rutin sehingga anak bisa terbiasa. Cara selanjutnya di sini ada kurangi tekanan. Yang pertama, kurangi aktivitas yang membuat anak menjadi stres. Jadi biasanya anak ini akan merasa tegang ataupun stres ketika mereka tampil di depan banyak orang. Nah, sebisa mungkin kita kurangi kegiatan tersebut karena apabila anak sudah merasa rileks dan tidak tegang, mereka akan lebih baik lagi dalam berbicara. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menyenangkan dan menenangkan. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai pendamping, kita dapat mengisi waktu luang seorang anak dengan hal-hal yang mereka sukai, dengan hal-hal yang positif. Agar anak ini lebih merasa percaya diri dan juga merasa aman. Karena ketika anak sudah merasa bahagia, maka mereka akan berbicara dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, memberi penerimaan dan kasih sayang lebih besar. Jadi, kita sebagai orang tua juga harus memberikan kasih sayang yang lebih karena bisa aja ketika di lingkungan sosial mereka akan merasa malu. Selanjutnya ada reinforcing fluent speech. Yang pertama, memberikan reward saat anak berbicara dengan lancar. Jadi mungkin kita bisa dengan memberikan sedikit pujian kepada anak dan juga hadiah kecil. Dan seperti yang kita tahu, kalau misalkan reward itu harus diberikan secara langsung, jangan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, fokus pada perilaku positif, tidak dengan kesalahannya. Jadi kita fokus pada keberhasilan saat anak berbicara tanpa melihat misalkan anak itu berbicaranya sedang gagap. Nah, kita sebagai pendengarnya, kita sebaiknya mendengarkan anak tersebut sampai selesai berbicara terlebih dahulu gitu. Yang ketiga ada hindari memberi reaksi berlebihan ketika anak gagap. Selanjutnya di sini ada professional evaluation. Yang pertama ada konsultasi kepada ahli terapi bicara dan bahasa. Jadi terapis ini nanti akan menilai pola bicara lalu akan mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab seorang anak ini mengalami stuttering. Lalu akan menyusun latihan ataupun terapi khusus yang sesuai. Yang kedua ada psikoterapi untuk masalah emosional mendalam. Misalnya anak tersebut mengalami trauma ataupun ketakutan sosial karena yang sebelumnya saya jelaskan juga mungkin mereka merasa malu kalau misalkan sedang berinteraksi dengan orang lain. Nah, psikoterapi ini dapat membantu anak untuk mengatasi semua permasalahan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan kasus. Di sini ada kasus seorang anak laki-laki berusia 6 tahun mengalami gagap dengan mengulangi bunyi kata pertama selama 2 minggu.
Upaya orang tua untuk meminta mengulangi kata dengan benar justru membuat anak semakin cemas dan gagap. Setelah disarankan untuk tidak menekan anak, melainkan membantu dengan suasana santai, berbicara lembut, dan memberi pujian saat anak berbicara lancar. Gagapnya pun akan menjadi hilang. Kasus ini menunjukkan bahwa sikap tenang dan dukungan positif dari orang tua sangatlah penting dalam menangani kegagapan anak. Nah, kasus ini menggambarkan seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun, dia mulai mengalami gagap selama 2 minggu. Awalnya, orang tua mencoba membantu dengan meminta anak mengulang kata secara benar. Namun, cara itu justru memperburuk keadaan. Anak menjadi semakin cemas, gagap, dan gagapnya pun makin sering terjadi karena merasa ditekan dan takut salah saat berbicara, karena orang tuanya sudah dari awal menuntut untuk dia berbicara dengan jelas dan dengan benar. Setelah berkonsultasi, orang tuanya disarankan untuk tidak lagi menyuruh anak mengulang kata, melainkan menciptakan suasana berbicara yang santai dan nyaman. Mereka diminta untuk menunjukkan cara berbicara dengan lembut dan perlahan, serta memberi pujian ketika anak berbicara dengan lancar. Jadi ketika anaknya berbicara dengan lancar, orang tua diminta untuk memberi apresiasi atau pujian kepada anaknya. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk menurunkan kecemasan anak dan meningkatkan kepercayaan dirinya saat berbicara. Jadi, anak tersebut tidak takut salah lagi untuk berbicara. Selain itu, orang tua juga diminta dan diingatkan agar tidak menunjukkan rasa kesal atau gelisah, karena emosi positif dapat ditangkap anak dan memperburuk gagapnya. Setelah kedua orang tua menerapkan pendekatan yang lebih tenang, positif, dan suportif, gagap anak pun berangsur hilang. Kasus ini menekankan bahwa peran orang tua sangat penting dalam menangani masalah bicara anak. Dengan sikap sabar, lingkungan yang rileks, dan dukungan emosional yang konsisten, kegagapan anak dapat diatasi secara alami tanpa menimbulkan tekanan psikologis tambahan. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi stuttering ini adalah gagap merupakan gangguan ritme bicara yang ditandai oleh ketidaklancaran aliran ucapan akibat faktor fisiologis, psikologis, maupun lingkungan, di mana ada tekanan emosional dan respon orang tua yang tidak tepat dapat memperparah kondisi anak. Pencegahan dan penanganan efektif dilakukan melalui lingkungan komunikasi yang tenang dan suportif, penguatan kepercayaan diri anak, latihan berbicara yang terstruktur, teknik relaksasi, serta dukungan profesional bila diperlukan. Sikap orang tua menjadi kunci bukan dengan menekan atau mengoreksi secara keras, tetapi dengan memberikan penerimaan, ketenangan, dan pujian saat anak berbicara lancar. Karena dukungan emosional terbukti lebih membantu ketimbang tekanan.